Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Iva di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Baik Kak, kita mulai lagi ya dari pertemuan sebelumnya yang sudah kita membahas tentang problem program linier, permasalahan program linier. Maka kita lanjutkan untuk bagaimana cara menyelesaikan program linier. Sebelum menyelesaikannya kita harus tahu dulu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Karena ini kaitannya erat dengan program linier yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, pertidaksamaan linier dua variabel yaitu suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan gambaran daerah pada grafik kartesius sumbu x, y yang dibatasi oleh suatu garis linier. Jadi kita pakai metode grafik ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2x plus y lebih kecil sama dengan 6 dengan x dan y anggota bilangan real. Pertama, kita lukis dulu garis 2x plus y sama dengan 6 dengan bantuan tabel tentunya agar lebih mempermudah. Caranya bagaimana? Baik, caranya adalah kita memasukkan dulu untuk nilai x sama dengan 0 kita masukkan, jadi 2x nya kita ganti menjadi 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 6 sehingga ini kan jadi 0 plus y sama dengan 6 ketemu y nya adalah 6 kita tuliskan di sini. Jadi untuk x sama dengan 0 y nya 6 maka diperoleh titik 0,6. Kemudian yang kedua, kalau kita ganti yang 0 itu adalah y-nya. Kita ganti yang 0 adalah y-nya sehingga kita peroleh untuk y sama dengan 0 maka 2x ditambah 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6 ketemu x-nya sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3 sehingga di sini ketemu 3. Maka titiknya yang berikutnya adalah 3,0. Baik, dari sini kita peroleh gambaran titiknya, kita taruh di sumbu koordinat ya. Kita taruh di sumbu koordinat seperti ini. Nah, kita buat sumbu y dan sumbu x. Sumbu x itu yang vertikal, sumbu x itu yang horizontal dan sumbu y yang vertikal. Baik, selanjutnya kita ambil tadi titiknya adalah pertama 0,6. Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 6. Jadi naik 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini. Di sini adalah X-nya 0, Y-nya 6. 0,6. Kemudian yang kedua ini 3,0, X-nya 3 1 2 3. Di sini ya. 3, Y-nya naik ke atasnya 0, enggak jadi ke atas, berarti di sini 3,0 nempel di sini. Dari dua titik ini kita buat garis. Nah, jadi seperti ini. Ketemu garisnya, kemudian setelah ketemu garisnya kita buat arsirannya. Kita buat arsiran. Tadi di soal diketahui tandanya adalah lebih kecil. Lebih kecil berarti arsirannya malah di atas. Jadi dari garis itu diarsir ke atas. Kalau tandanya lebih kecil. Ini kalau lebih kecil. Kalau lebih besar bagaimana? Kalau lebih besar berarti nanti di bawah. Jadi gitu ya. Kemudian Kak, kalau pakai titik uji, ya kalau bingung di mana daerah penyelesaiannya, kita ambil titik uji, satu titik uji paling mudah kita ambil titiknya adalah ini Kak, 0,0. Apakah harus 0,0? Enggak harus 0,0. 0,0 kan di sini ya. Ini adalah titik 0,0, titik pusat sumbu koordinatnya. Kita ambil 0,0, kita masukkan ke persamaan 2x plus y sama dengan 6 tadi ya, tandanya kan harusnya lebih kecil. Kita uji, kalau x-nya kita ganti 0, y-nya 0 ya, 2 kali 0 kan hasilnya 0 ditambah 0 harusnya kan 0. Apakah 0 itu lebih kecil dari 6? Iya.
Nah, karena jawabannya iya, maka yang memuat 0,0 ini disebut daerah penyelesaian. Jadi daerah yang memuat 0,0 ini disebut daerah penyelesaian. Jadi di sini daerah penyelesaiannya. Nah, atau di bawah arsiran, karena di bawah arsiran itu adalah daerah yang kurang dari. Jadi seperti itu, paham ya? Jadi diambil titik uji, kemudian kita masukkan ke persamaan garisnya tadi. Kalau dia ternyata jawabannya iya, nah jawabannya iya berarti di sini adalah yang termasuk daerah penyelesaian. 0,0 termasuk daerah penyelesaian. Tapi kalau jawabannya tidak, berarti nanti daerah penyelesaiannya adalah sebaliknya, yang tidak ada 0,0-nya. Oke, lanjut ke soal yang kedua biar semakin paham. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidasaman linier 5x min 4y lebih kecil sama dengan min 20 dengan x dan y anggota bilangan real. Pertama kita lukis dulu dalam sumbu koordinat kartesius. Hasilnya seperti tadi ya caranya, kita bikin tabelnya dulu. Kita bikin tabelnya bahwa tadi 5x min 4y lebih besar sama dengan min 20. Kita masukkan untuk x-nya 0, jadi 0 min 4y lebih kecil sama dengan min 20. Maaf, ini kita ganti sama dengan dulu aja ya, biar gampang. Min 4y sama dengan min 20, berarti y-nya adalah min 20 dibagi min 4. Hasilnya adalah 5. Nah, ini hasilnya 5, betul ya. Kemudian kalau kita ganti yang y-nya yang 0, y-nya kita ganti 0, maka hasilnya adalah 5x min 0 sama dengan min 20. 5x sama dengan min 20, berarti x-nya min 20 dibagi 5. Hasilnya adalah min 4. Iya, hasilnya min 4. Oke. Berikutnya, setelah kita ketemu titiknya ini, maka langkah berikutnya adalah kita gambar pada kartesiusnya, sumbu koordinatnya. Di sini ada 0,5, jadi x-nya 0, y-nya naik ke atas 5. Jadi di sini adalah 0,5 titiknya ini. Kemudian yang kedua adalah ini min 4,0. Berarti 1 2 3 4 min 4 nggak naik karena 0, jadi di sini. Nah, dari dua ini kita buat garis. Nah, kita buat garis, kemudian kita lihat bahwa tandanya tadi adalah lebih besar. Kalau tandanya lebih besar, maka yang diarsir malah yang di bawah garis. Masih ingat soal pertama tadi ya, di bawah garis kalau tandanya lebih besar. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah di sini. Nah, kalau masih belum percaya bisa kita cari dengan cara titik uji tadi ya. Kita ambil selanjutnya, diambil satu titik uji sembarang sebagai titik uji, misalkan kita ambil 0,0. Nah, sehingga diperoleh 5 dikali 0 dikurangi 4 kali 0 itu kan sama dengan 0 ya. Apakah 0 itu lebih besar dari min 20? Karena dia lebih besar dari min 20. Apakah benar 0 itu lebih besar dari min 20? Iya, betul. Jadi yang masuk di penyelesaian adalah daerah di atas garis 5x min 4y. Begitu ya. Maaf ya, tadi tandanya adalah lebih kecil ya. Tandanya lebih kecil. Apakah ini lebih kecil dari ini ya, ini salah ya. Jadi ini salah. Apakah 0 itu lebih kecil dari min 20? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena tidak, maka di sini bukan daerah penyelesaian karena memuat 0,0 ini tadi ya, memuat 0,0. Jadi mana daerah penyelesaiannya adalah di atasnya ini.
Oke, gampang ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, jika sebuah irisan, jadi nomor 3 ada beberapa sistem pertidaksamaan linear ya, ada beberapa garis. Di sini kita punya 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 12, kemudian x lebih besar sama dengan 1, y-nya lebih besar sama dengan 1. Maka pertama kita akan melukis dulu garis 2x plus 3y sama dengan 6. Kemudian garis x sama dengan 1, y sama dengan 1 dalam satu koordinat kartesius. Jadi untuk x sama dengan 1, kita ambil titik x-nya kan di sini ya, x sama dengan 1, maka kita ambil garis lurus atas. Nah, ini adalah garis x sama dengan 1 yang dia sejajar dengan sumbu y. Kemudian yang y sama dengan 1, dia horizontal, y sama dengan 1 kan di sini ya. Ambil garis lurus yang dia sejajar sumbu x. Ini adalah garis y sama dengan 1. Kemudian tandanya apa tadi? Tandanya adalah lebih besar. Ini juga lebih besar. Kalau lebih besar, yang vertikal ini ambil, kalau lebih besar malah yang di sebelah kiri. Yang diarsir yang di sebelah kiri. Kemudian yang horizontal ambil yang diarsir adalah yang di bagian bawah. Nah, yang di bagian bawah. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat untuk garisnya yang 2x plus 3y. Caranya sama kayak tadi, bikin tabel, kemudian masukkan untuk x-nya sama dengan 0, di sini diganti 0, kita tutup sehingga ketemu 3y sama dengan 12, berarti y-nya sama dengan 4, sehingga ketemu titik 0,4. Kemudian yang y-nya yang 0, maka 2x plus 0 sama dengan 12, 2x-nya sama dengan 12, berarti x-nya sama dengan 6, ketemu 6,0. Dari sini kita peroleh bahwa di sini adalah 0,4, yang di sini adalah 6,0. Dibuat garis ya, kemudian dilihat tandanya adalah lebih kecil, karena lebih kecil yang diarsir malah yang di atas. Nah, kemudian dari ketiga garis ini, ketiga garis yang diketahui tadi, mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya adalah irisannya tadi, irisan garis x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, di sini daerah yang disebut sebagai daerah penyelesaian adalah daerah yang paling bersih dari arsiran. Nah, jadi di sini ya, dari bentuknya segitiga. Baik, berikutnya kalau kita ambil contoh satu lagi di sini, agak rumit sedikit ya. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2x plus y lebih kecil sama dengan 8, 4x plus 5y lebih kecil sama dengan 20, x-nya lebih besar dari 0 dan y-nya lebih besar dari 0. Maka kita harus melukis dulu sama seperti tadi. Bikin lukisan dulu untuk yang 2x plus y. Ketemu titiknya adalah 0,8 dan 4,0. Caranya sama kayak tadi ya. Jadi kita ambil di sini 0,8 dan 4,0. Kita bikin garis. Kemudian tandanya tadi adalah dia lebih kecil berarti yang diarsir yang di atas. Begitu juga yang satunya, titik garis ini 4x plus 5y, ketemu titiknya adalah 0,4 dan 5,0. Kita bikin garis, kemudian kita lihat tandanya juga lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dia yang diarsir adalah di atas ya, di atas garisnya seperti ini. Kemudian sumbu x, karena tadi disebutkan y-nya sama dengan 0, y sama dengan 0 itu berhimpit dengan sumbu x ya. Tandanya juga lebih besar berarti diarsir ke bawah, dan garis x sama dengan 0 itu berhimpit dengan sumbu y. Lebih besar juga berarti juga di sebelah kiri.
mana daerah penyelesaiannya yang paling bersih. Jadi di sini ya, ini disebut daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut. Oke, itu saja Kakak untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini. Maaf, untuk berikutnya kalian bisa bertanya di WA grup atau di Google Classroom ya. Jadi kalian boleh hubungi langsung Bu Iva untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian anggap masih sulit. Jangan lupa untuk UTS, penilaian tengah semester atau PTS, materi ini masuk di dalamnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.